Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu jaringan pada akar, jaringan pada batang, dan jaringan pada daun. Pada tumbuhan terdapat dua jaringan. Yang pertama adalah jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif atau sel-selnya aktif membelah, meliputi jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa yaitu jaringan yang sel-selnya tidak aktif membelah lagi. Yang termasuk jaringan dewasa adalah jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong atau penguat, dan jaringan pengangkut atau vaskular. Berikutnya kita bahas tentang struktur jaringan pada akar. Jaringan meristem apikal pada akar yang sel-selnya terus membelah menyebabkan ujung akar akan bertambah panjang dan dapat mencapai sumber air. Akar tersusun atas jaringan epidermis, jaringan korteks, dan silinder pusat. Coba perhatikan gambar bagian struktur jaringan pada akar, baik pada akar monokotil dan pada akar dikotil. Berikutnya kita bahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang. Struktur pada batang dari luar ke dalam meliputi jaringan epidermis, jaringan korteks, dan jaringan bekas pengangkut. Pada bagian terluar batang yang masih muda, tersusun atas jaringan epidermis. Sedangkan pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, jaringan epidermis akan rusak dan digantikan oleh jaringan gabus. Lebih dalam lagi, dari jaringan epidermis terdapat korteks atau jaringan korteks, di mana biasanya pada jaringan kecil ini sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Juga terdapat jaringan bekas pengangkut yang merupakan kelanjutan dari jaringan akar yang meliputi bekas pengangkut xilem dan bekas pengangkut phloem. Coba perhatikan antara struktur batang monokotil dan struktur batang dikotil pada bagian berikut. Kita lanjutkan struktur jaringan pada daun. Pada daun, sel-sel epidermis daun dapat mengalami beberapa modifikasi, antara lain bisa berubah menjadi stomata, fasisik, dan rambut-rambut. Pada tumbuhan, umumnya stomata membuka pada siang hari. Saat stomata membuka, maka gas karbon dioksida akan masuk dalam tubuh tumbuhan yang digunakan sebagai proses fotosintesis. Pada tumbuhan darah yang kering, stomata pada siang hari akan menutup dengan tujuan untuk mengurangi banyaknya air yang keluar dari tubuh tumbuhan tersebut. Daun memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai tempat fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi. Berikutnya adalah contoh teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan pada tumbuhan. Contohnya adalah panel surya. Kemudian ada sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap, dan alat pemurnian air. Coba pelajari teknologi tersebut.
Demikian pembahasan pertemuan pada kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.